Halo teman-teman, salam satu hobi berjuta saudara. Teman-teman masih ingat kan ikan yang kemarin hampir mati, sekarat? Ini kan kondisi terakhirnya 1 minggu yang lalu. Kondisinya kan lumayan parah ya, matanya masih berkabut, terus ujung-ujung ekor, dayung semuanya rontok, sisik banyak yang rusak, sungutnya juga putus. Pokoknya banyak PR lah ikan ini. Jadi di video kali ini saya mau salon arwana ini agar bisa recovery dan proses untuk mempercantik arwana ini lagi ya. Memang butuh waktu dan kesabaran. Semoga arwana ini, ikan ini mampu bertahan dan kembali perform seperti sedia kala. Oke. Sebelum saya lanjut, yang belum subscribe, tolong di subscribe ya. Kalau memang suka videonya ya di like. Sekiranya bermanfaat, tolong di share. Siapa tahu ada yang pengen belajar atau ingin tahu bagaimana cara kita salon arwana. Silahkan simak video berikut ini. Nah, ini kondisi ikan ini sebelum disalon. Jadi matanya udah lumayan ya. Matanya sudah lumayan dan ujung-ujung ekor dan sirip atas bawah itu udah mulai agak numbuh. Nah, kalau kita biarkan itu numbuhnya nggak bagus ya, kurang bagus. Jadi harus disalon. Dayung juga. Terus sisiknya juga masih banyak yang rusak. Nah, planningnya salon untuk kali ini, hari ini itu kita cabut sisiknya, tapi nggak semua ya, mengingat ikan ini baru aja lolos dari koma. Jadi istilahnya kemarin kan koma tuh. Jadi kalau kita paksain, saya khawatir fisiknya belum kuat. Jadi hari ini kita cabut sisiknya itu mungkin setengah aja. Terus dayungnya juga saya potong biar numbuhnya bisa rapi. Ekornya juga kita rapikan. Terus sungut dan bibir akan kita kerjakan juga. Jadi mengingat waktunya cukup pendek, jadi sirip atas bawah kita tunda minggu depan. Terus dayung yang di tengah juga itu kita tunda. Oke, kita mulai. Ini proses pembiusan, proses bius. Kebiasaan saya biusnya itu di dalam centong atau air. Saya larutkan dulu obat biusnya. Setelah itu kita aduk-aduk, campur. Baru dituangkan ke dalam plastik. Nah, itu cara saya. Jadi semua yang
saya dokumentasikan ini, saya sharing mengenai bagaimana yang biasa saya lakukan. Ya, bukan bermaksud menyombongkan diri atau bilang saya ahli dalam arwana ya, tapi ini hanya kebiasaan yang biasa saya lakukan. Tentunya banyak master-master suhu-suhu di luaran yang lebih jago dari saya. Cuma niat saya di sini hanya berbagi, sharing aja, sharing apa yang saya bisa, dengan harapan hal ini bermanfaat buat teman-teman. Mungkin ada yang tanya, takaran obat biusnya seberapa banyak bang? Kalau saya biasanya menyesuaikan ikan ya, karena fisik ikan itu beda-beda. Ada yang perlu banyak, ada juga yang sedikit sudah teler. Yang jelas, coba dulu aja dikit. Setelah dia pingsan, tambah lagi dikit sampai dia benar-benar dalam keadaan layak untuk di salon ya. Nah, kalau masih bergerak, masih berontak, sebaiknya tunggu ikan benar-benar pingsan, supaya kita tidak menyakiti ikan ini gitu ya. Nah, di sini kita lihat ya bahwa setelah terbalik saya keluarkan dari kantong. Nah, itu ikannya masih bergerak, jadi kita tunggu beberapa saat sampai ikannya benar-benar pingsan gitu. Nah, proses cabut sisiknya kita mulai. Kemarin itu karena kembung, terus sisiknya itu yang di punggung rusak semua, karena kan nggak kena air ya, jadi kering, kebakar. Jadi terpaksa harus kita cabut yang bagian atas sampai ke depan. Itu mau nggak mau kita harus cabut karena udah hitam warnanya, kehitaman. Kalau nggak dicabut ya sebenarnya ya nggak apa-apa juga, cuman jelek aja kelihatannya. Dan nungguin dia untuk lepas sendiri itu mungkin nggak akan lepas gitu loh, nggak akan copot sendirinya. Jadi kita lakukan pencabutan sisik ya untuk membantu ikannya juga. Cara mencabutnya gampang, ditahan aja terus disentak ya, ditarik. Kalau saya biasanya kebiasaannya dikejutkan nariknya, tapi ada juga ya tinggal tarik aja sebenarnya nggak apa-apa gitu loh. Cuman saya kan karena kebiasaannya saya tariknya ngagetin dengan harapan tidak menyakiti ikan, itu saya lakukan terus gitu loh. Tapi sebenarnya ya nggak apa-apa juga, tarik aja, nggak usah pakai disentak-sentak, karena kondisi ikan kan sudah dibius. Jadi sepertinya perkiraan saya sih dia udah nggak kerasa lagi. Nah, kalau kondisi ikannya fit, saya berani tuh copot semua sisiknya biar tumbuhnya barengan ya.
Nah, tapi di sini saya kasihan karena kondisi fisik ikan juga baru juga recovery dari kejadian yang kemarin. Ya mungkin yang belum nonton kejadian waktu ikan ini kebalik, nanti di deskripsi saya taruh linknya supaya bisa nonton kenapa ikan ini bisa koma atau hampir mati ya. Ya masih rejeki dia masih hidup. Nah ini kita lagi proses untuk mempercantik dia lagi, karena ini salah satu ikan yang saya sayang juga. Waktu perform saya suka merahnya gitu loh. Oke, bagian atasnya udah hampir selesai ya. Tuh, kalau teman-teman lihat itu ada hitam-hitam ya. Nah itu nggak bakal bisa sembuh karena memang itu sisiknya yang cacat, rusak. Jadi mau nggak mau memang harus dicabut gitu loh. Selain nggak bagus dilihat, juga menurut saya kasihan ikannya kalau sisiknya banyak yang rusak. Ya ibarat kata kalau di kita aja kalau kulit kita rusak kan mengganggu kesehatan. Ya saya samain dengan ikan, kondisi manusia dengan kondisi ikan ya makhluk hidup, sama-sama makhluk hidup ya mirip-mirip lah. Itu pendapat saya, agak melenceng ya, tapi itu yang saya pahami. Ya kalau nggak setuju silahkan komentar, atau ada cara saya yang salah kasih masukan, saya terbuka kok. Silahkan kita sama-sama belajar. Nah ini udah ke sisi kanan ikan ya. Nah planningnya kan setengah aja yang saya cabut, mengingat waktu juga nggak Uber kalau saya kerjakan semua. Jadi yang rusak-rusaknya parah saya cabut. Mungkin minggu depan saya ulang lagi untuk ke depannya. Jadi ini tengah sampai belakang, atas. Minggu depannya ke bagian depan gitu. Jadi ikan udah cukup istirahat dulu, udah nyaman, baru kita lakukan salon lagi.
Base-nya cakep ya, udah begini aja masih kelihatan enak gitu merahnya dilihat ya. Mohon doanya teman-teman agar ikan ini bisa perform lagi. Prediksi saya, perkiraan saya sih butuh waktu agak lama nih performnya, karena kita rapiin ekornya, siripnya, itu bisa rentang waktu sekitar 8 bulan sampai 1 tahun. Cuman ya namanya musibah ya, mau gimana lagi kan ya, terpaksa ya harus sabar lah. Siapa juga yang mau kejadian begini kan. Nah, ini udah bagian kiri ikan. Bagian kiri lebih banyak rusaknya, jadi kemungkinan ini saya kerjakan semuanya nih. Yang sebelah kiri ini agak banyak dicabutnya. Saya rasa udah cukup ya, lumayan itu setengah, hampir di tengah. Oke, kita lanjut ke bagian atas. Saya rasa masih ada yang keropos, rusak, jadi saya cabut juga. Oh iya teman-teman, kalau cara bedainnya itu antara sisik yang rusak atau keropos dengan yang enggak, itu kelihatan kok secara kasat mata. Ini kalau keropos itu ada bompal-bompal di ujung-ujung sisiknya ya, sisik terluar itu ada apa? Ada istilahnya geradakan lah ya, nggak mulus gitu loh. Terus dari itu kalau keropos kan, kalau dari karena kemarin kejadian
sekarat itu ya bukan keropos lagi, tapi udah kering sisiknya kemarin itu. Jadi ada item-item tuh yang di tengah gitu. Oke, sisik saya rasa cukup ya. Nanti kita ulang lagi lah minggu depan atau 2 minggu lagi, karena udah cukup lama. Nah, kalau saya, kebiasaan saya paling lama proses pembiusan itu sekitar 30 sampai 40 menit. Nah, lebih dari itu saya khawatir, jadi pengerjaan saya harus sekitaran di 30 menit paling lama. Nah, setelah sisik kita mulai rapikan ekor ya. Nah, ini kembali lagi, ini cara saya. Kalau saya rapikan ekor itu nggak langsung potong semuanya, tapi saya potong selang-seling dengan tujuan dan harapan itu supaya tumbuhnya tidak keriting. Kenapa? Jadi saat yang dipotong ini tumbuh, dia ada pegangan antara atas dengan bawah, sehingga besar kemungkinan tumbuhnya akan lurus gitu loh. Nah, itu kan kita lihat di ujung-ujung ekornya itu kan ada putih-putih. Itu kan kemarin rontok. Jadi kalau kita biarkan, ekornya nggak sempurna, nggak akan tumbuh sempurna. Makanya salah satu caranya ya di salon begini. Ini yang biasa saya kerjakan dan yang saya tahu ya. Nah, alasan kenapa saya potong di bagian tengah antara dua ruas itu, yaitu tadi, saat tumbuh tulang ekor itu punya pegangan supaya tidak keriting. Pegangannya dengan ekor yang lama ya. Jadi, nah, setelah tumbuh sekitar setengah atau 3/4, baru saya potong yang bakal pegangannya itu. Jadi gantian motongnya. Saat ini selang-seling, tapi setelah yang dipotong ini tumbuh sekitar 3/4, baru saya potong sebelahnya, supaya yang dipotong berikutnya itu ada pegangan juga untuk tumbuh. Nah, ini salah satu cara untuk mencegah tumbuhnya keriting ya. Ya, ada juga yang langsung potong aja, tapi kalau saya begini saya lakukan karena saya masih khawatir tumbuhnya keriting. Lebih baik saya pelan-pelan, tapi hasilnya mudah-mudahan sesuai harapan. Untuk sirip atas dan sirip bawah juga sama cara saya, cuman untuk kali ini nggak saya kerjakan, nanti nyusul saat mau cabut sisik berikutnya, terus saya kerjain sirip atas sirip bawahnya supaya nggak kelamaan ya. Nah, dipotongnya sampai ke pangkal, dirapiin aja sampai pangkal, jadi saat tumbuh sambungannya nggak kelihatan. Dan karena ada tulang untuk megang pada saat tumbuh, dia kemungkinan besar nggak keriting. Ya, mirip-mirip kalau di kita itu, di manusia itu kalau patah tulang digipsum, jadi harus diikat di kayu atau digipsum supaya sembuhnya lurus gitu kan. Nah, itu buat ikan juga sama, jadi dia harus ada pegangan untuk tumbuh. Ini menurut saya lagi. Jadi
Ya kalau nggak setuju ya nggak apa-apa, saya nggak paksa juga. Kalau misalnya ada perbedaan pendapat, silahkan kasih masukan buat saya. Setelah kita rapikan dan lihat dari sisi kanan sisi kiri udah rapi, berarti untuk ekor sudah selesai. Dan di sini memang pengerjaannya harus hati-hati ya, karena jangan sampai juga tulang ekor yang sebelahnya ikut kepotong. Oke, beres di ekor, kita lanjut ke dayung. Dayungnya saya juga potong, karena kalau dibiarkan seperti ini pasti tumbuhnya nggak akan sempurna. Nah, untuk pertama-tama saya potong ruas yang paling luar itu yang paling keras ya. Di dalamnya belum saya potong, saya tunggu ruas luarnya tumbuh sempurna dulu. Sama tujuannya supaya masih ada pegangan, supaya dia tumbuhnya tidak gelombang atau tidak keriting. Motongnya menyamping ke arah dalam ya. Nih, keras banget nih dayungnya. Aduh, gak kerasa kena jari men. Guntingnya tajam banget. Ini kalau mau nyari guntingnya, beli guntingnya bisa titip sama Om Rafael, karena saya titipnya sama dia. Tajam, anti karat, kena jari tadi langsung somplak jarinya. Ya hati-hati aja dalam pengerjaan ya guys. Tuh berdarah jarinya, tapi nggak apa-apa, tanggung, hajar. Demi teman-teman lah, berdarah dikit nggak apa-apa.
Oke, yang sebelah kanan udah, sekarang kita sebelah kiri. Jadi motongnya itu menyamping ke dalam. Ya banyak cara kita lakukan untuk memperbesar kemungkinan untuk tumbuhnya lurus ya. Jadi belum tentu juga untuk bisa 100%, tapi kita memperbesar kemungkinan. Ya kalaupun misalnya tumbuhnya kurang bagus dan kita masih banyak waktu untuk nunggu dia tumbuh, ya kita bisa potong lagi. Untuk dasi tengah ya saya kerjain sih, tapi waktunya udah 30 menit nih. Ya biarin aja dulu. Kita lanjut ke mulut ya, ke sungut sama bibir. Ini tunggu agak panjang aja dasi tengahnya nih. Kalau dikira dilihat nggak perlu ya nggak perlu, nggak usah. Nah sungut itu karena udah putus dan pendek banget, jadi sekalian aja saya potong habis. Sekalian bibirnya agak tebal, jadi saya tipisin di sini. Nah kalau sungut itu tumbuh, saya pernah punya pengalaman tumbuh kalau kita potong sampai pangkal. Kalau misalnya potongnya di tengah-tengah, susah banget untuk tumbuh karena lukanya itu tertutup lagi, seringkali tertutup terus gitu loh. Udah kita potong dengan harapan bisa tumbuh, ternyata lukanya tertutup, jadi nggak bisa tumbuh. Nah karena ini udah sampai pangkal, saya rasa sekalian aja kita potong. Yang belum nonton ikan ini dari part 1 sampai part 4 yang selamat dari kondisi kritis, nanti linknya saya taruh di bawah, jadi bisa mengikuti perjalanan dan perjuangan ikan ini. Nah ini saya tipisin ya bibirnya supaya nggak tebel, terus sungutnya juga saya habisin sampai ada darah supaya memancing dia tumbuh lagi gitu loh. Nah setelah saya potong dan saya maksimalkan supaya rapi, ini kita, kalau saya kebetulan ada gerinda tangan yang dari baterai ya, putarannya nggak kenceng. Saya haluskan bagian tulang-tulangnya dengan gerinda tangan dan amplas supaya kan dagingnya udah kita papas ya, ada yang tajam-tajam giginya dan tulangnya, itu biasanya saya haluskan gitu loh. Nah ini alat bantunya, saya haluskan aja seperti biasa. Supaya lebih rapi ya, itu aja sih. Walaupun kalau seperti ini biasanya sih
nggak cukup 1 kali karena bibirnya tebal, bukan cakil tapi tebal. Nah itu mesti, kalau saya itu bisa 2 kali, bahkan kalau kurang maksimal ya harus 3 kali, karena hasilnya ya harus dilihat lagi setelah dia siuman. Karena waktu sudah cukup lama, saya agak buru-buru nih. Khawatir kalau ikannya malah nggak bangun. Makanya saya agak dipercepat kerjanya. Cuman ya memang kalau cepat-cepat di bibir biasanya belum maksimal ya, nggak maksimal jadinya. Sebaiknya ya kalau memang mau salon bibirnya atau mulutnya ya dikhususkan hari itu untuk mulut atau bibirnya gitu. Oke, kayaknya udah rapi ya, tapi masih belum nih. Kita setelah dihaluskan tulangnya kita potong lagi, yang lebih ada kelebihannya kita potong, karena setelah di amplas atau di gerinda tadi itu kan tulangnya udah tipis ya, jadi ada daging atau kulit yang lebih. Nah itu kita potong lagi supaya lebih rapi. Untuk informasi aja teman-teman, ini ikan sudah ditawar 10 jutaan, cuman memang masih di bawah ekspektasi saya masih jual di 16-an, 15, 16 gitu. Tapi ya karena nggak deal di harganya, nggak jadi dibeli. Ternyata memang takdir berkata lain ya.
Setelah dirasa rapi, kita lanjut ya. Seperti biasa, kita tekuk kepalanya supaya nyendok ya. Jadi sebelum itu sebaiknya kita kasih tanda agar ada pegangan pada saat kita nekuk. Ya sesuai video lah, itu yang biasa kita lakukan. Oke, finish dan semua selesai. Minggu depan kita lanjut cabut sisik, terus rapiin mulutnya. Pengerjaan kelar. Sekarang kita bantu supaya ikannya sadar kembali ya. Kalau saya pegangin bawahnya atau atasnya, tapi jangan lama-lama kalau di atas. Tapi biasa seringan saya pegang di bawah mulut atau di dayung. Kita bantu supaya posisi ikan di posisi normal sampai obat biusnya sudah hilang dampaknya ke ikan ya. Jadi kita pegang terus supaya ikan cepat beradaptasi. Tadi ya lumayan banyak tadi obat bius saya kasih juga, jadi memang agak makan waktu untuk menyadarkannya. Tapi ya sabar aja guys. Kita lihat sudah ada pergerakan ya, tapi masih lemah.
Setelah kurang lebih 5-10 menit, akhirnya ikan bisa sadar ya, walau kondisinya masih ngambang atau linglung. Yang penting airnya jangan terlalu tinggi ya teman-teman. Pada saat menyadarkan ikan dari obat bius pengaruhnya, sebaiknya airnya cukup setinggi badan aja gitu. Cukup sampai di sini video saya. Saya mohon maaf karena video kali ini panjang ya, tapi saya coba untuk jabarkan step by step untuk melakukan atau untuk salon arwana di rumahnya masing-masing.
nggak terlalu susah dan memang perlu jam terbang ya, tapi kalau memang mau belajar atau dibiasakan, jadi bisa nanggulangin arwananya sendiri kan lebih enak. Karena ikan juga udah sadar. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Mohon doanya agar ikan ini kembali perform seperti sedia kala. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.